sampean tertipu atau enggak. Kalau sampean nggak tertipu, punya bukti pun nggak bisa. Karena untuk melaporkan ke polisi, yang pertama harus ada bukti, ada saksi. Karena waktu itu 2022 atau 23, saya lupa. Saya sempat lapor ke polisi Indonesia, tapi mereka ya tetap aja harus keluarga yang laporin, sedangkan ya nggak mau gitu. Apa sih, melibatkan keluarga gitu loh. Nggak Jadi bisa, polisi tuh nggak mau laporan tuh nerima laporannya. harus kamu sendiri, yang laporan itu harus kamu sendiri. Keluarga itu nggak bisa. Kan saya telepon. Nggak bisa sayang, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya yang Ya kayak kasusnya Faruk itu kan nggak bisa temannya yang lapor. Harus dia sendiri yang melapor. Dan iya. kasus itu nggak bisa ditangani kalau kamu di luar negeri. Karena itu untungnya kasusnya Faruk kan ada yang ada di Indonesia. Jadi dari Indonesia baru datang ke Hong Kong polisinya. Jadi pertama saya harus ke polisi gitu, Mas. Betul. Tapi apakah kamu tertipu? Sempet sih uang saya kasih gitu ke dia, karena ya saya kan lagi ngikutin alur dia kan. Ya it's okay itu mah, saya ikhlas aja. Tapi kan Kamu ikut alur dia atau kamu terjebak dalam alurnya? Berapa juta kamu masuk? ada sekitaran waktu itu 5 juta. Lah kamu ikut alur orang. Tapi kenapa kamu bisa masukin uang 5 juta, Dok? Kenapa kamu tidak sumbangkan? Karena gini, Tertentu. kan yang teman-teman saya tuh banyak ketipu sampai ratusan juta, ya kan. Nah saya tuh heran gitu, orang-orang itu apa sebenarnya, siapa gitu loh. Saya waktu itu belum terlalu aktif di online-nya Miss Uni kan. Waktu tipuan-tipuan itu saya nggak tahu kan, makanya saya kayak punya tekatan buat nyelidikin mereka tuh sebenarnya siapa, kok sampai ada seragam, ada surat-surat dan sebagainya, semua tuh ada, Miss. Ngerti, tapi kok menyelidiki tidak perlu mengeluarkan uang kan? Kenapa iya, kamu waktu itu menyelidiki? Berarti emang kan kamu masuk dalam perangkap mereka dong? iya, kalau saya sih insya Allah ikhlas sih 5 juta itu. Tapi ya itu Berarti kan kamu gregetnya bercinta saya, dengan orang yang di penjara dong? Secara tidak langsung. aduh, Loh, kalau kamu nggak greget jujur saya. bagaimana kamu bisa mengungkapkan? Karena saat diselidiki, karena nggak mungkin tanpa cinta kamu ngasih uang 5 juta. Oke, kamu bilang Enggak. diselidiki. Tapi tidak mungkin. Iya, saya pengen tahu aja gitu loh, mereka tuh siapa sebenarnya. Saya ikutin alur Nggak perlu mereka. ngeluarin uang, Dok. Pingin tahu nggak perlu ngeluarin uang. Makanya saya tanya. Jatuh Iya, cinta kalau itu ya. Berarti kan kamu ada jatuh cinta sama sindikat yang di dalam penjara. Hingga akhirnya Kalau jatuh cinta enggak. Hah? Enggak. Cuman saya itu loh, Miss. Kan banyak banget. Karena teman saya tuh ketipunya sampai ratusan juta. Jadi saya benar-benar pengen tahu. Sebenarnya gini. Uji nyali. Karena gini loh. Kamu sekarang nggak ngaku ya. Saat kamu benar-benar masuk dalam penyelidikan, yang cowoknya ngomong, "Lah dia lo suka sama saya awalnya. Ini loh buktinya dia ngasih saya uang 5 juta. Kamu nggak bisa mengelak. Makanya saya nanya nih. Nggak mungkin tanpa cinta 5 juta itu melayang. Jangan bilang uji nyali sama saya loh. Uji nyali itu bukan uang loh. Uji nyali itu bukan uang loh. Jadi bukan alasan temenmu yang ratusan juta kena, bukan. Saya nggak nanya temenmu, saya nanya sama kamu. Kamu juga kena kan sebenarnya? Ya itu tadi saya udah bilang, saya pernah kan waktu itu dia minta tolong sama saya, ya saya kasih. Emang 5 juta itu saya ikhlasin, Miss, nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya tuh gregetnya tuh karena saya sudah tahu kan seluk-beluk mereka, jadi saya tuh pengen banget speak up sebenarnya, pengen banget biar polisi tuh bisa nggak ngasih HP gitu loh, tapi saya nggak tahu caranya. Di situ saya nggak tahu gitu loh. Karena itulah kamu dendam dengan mereka, karena kamu sudah pernah mengeluarkan uang 5 juta dan kamu ingin bukan itu. Masalahnya teman saya ditipu ratusan juta. Dan itu banyak banget. Temenmu speak up nggak? Teman saya nggak berani, katanya punya suami lah, ini itulah, kayak gitu loh, Miss. Lah ya, berarti kan memang dia punya suami tapi nggak punya tujuan hidup. Kalau dia punya suami, punya tujuan sama suaminya, dia nggak akan jatuh cinta orang yang ada di penjara. Iya, dan masalahnya kan yang ditipu nggak cuma satu orang gitu loh. Di luar sana juga banyak banget gitu loh. Makanya, yang ditipu kalau cuma 5 juta dan kamu bilang ikhlas, kira-kira polisi nyelidiki nggak, Dok?
Ya kalau kamu bilang 5 juta nggak ikhlas, itu polisi akan datang menyelidiki. Lah kamu bilang sudah ikhlas dengan 5 juta itu, terus ngapain nyelidiki? Orang akan bertanya kayak gitu loh, Dok. Iya, masalahnya kan kayak gitu karena banyak penipuan itu Ya tadi banyak loh, Miss. penipuan, yang Jadi tertipu itu yang harus speak up. Yang tertipu itu yang harus speak up, bukan kamu yang speak up. Karena kamu ikhlas dalam karena 5 itu juta. kejadiannya kan udah lama ya, Miss ya. Jadi saya udah lost kontak sama teman saya juga gitu. Cuman ya itu tadi saya pengen nanya aja gitu, gimana sih biar polisi tuh nggak pokoknya batasin orang-orang di dalam penjara gitu loh. Ya Karena kan korbannya harus speak up, Dok. Korban harus speak up. Korban harus speak up, dan yang kamu bilang ratusan juta itu siapa aja? Kumpulin mereka. Jadi bukan kamu ngomong terus polisi percaya, nggak bisa, Dok. Nggak kayak gitu aturannya. Oh, paham nggak? Polisi akan berpikir, aku percaya omong kamu tanpa bukti. Gendeng tak? Terus kamu diselidiki ngomong saya Jadi ikhlas. saya harus bilang saya nggak ikhlas gitu ya, Mas. Ya nggak tahu, kan ya kamu, Dok. Kan saya nggak tahu nih kamu. Kamu awalnya bagaimana bercinta, kan kamu tadi ngomong sama saya uji nyali. Lah uji nyali kok torok. Uji nyali kok ngeluarno barang. Pertanyaan saya cuman ada lagi satu. Pernah nggak kamu nunjukin tubuhmu? Itu hanya kamu yang tahu, nggak usah dijawab. Miss Juni nggak nanya. Itu pribadimu. Kalau kamu sampai pernah menunjukkan tubuhmu, kemolekan tubuhmu pada laki-laki itu, kelarlah kamu. Itu aja. Jadi selain uang, tubuhmu pernah nggak dilihat oleh mereka? Jadi saya nggak butuh jawaban itu. Cuman kalau sampai itu terjadi, ya itu bukan uji nyali, Mbak. Kamu itu terperangkap di dalam permainanmu sendiri. Jadi sekali lagi, untuk berbicara seperti ini butuh keberanian, dan benar yang kamu katakan itu konsisten dengan apa yang kamu katakan. Karena untuk menghentikan sebuah kejahatan itu memang harus ada gebrakan baru. Sementara di tempat Miss Yuni itu hanya mencoba mencegah korban terjatuh lagi dan mengedukasi kalian agar tidak terjatuh. Untuk menanggulanginya itu butuh the power of DPR, MPR. Butuh itu, tapi Pak MPR sama DPR juga butuh bukti, bukan hanya omongan. Nah, kalau di tempat saya kan butuh omongan aja sudah percaya saya. Bener nggak? Halo? Iya, Miss. Ada suara saya nggak? Ada. Ya bener banget. Bisa dipahami ya? Miss, nanti kalau saya nemuin lagi nomor-nomor mereka, saya coba ajak ngomong lagi mereka lah. Karena dulu tuh ya alasannya punya suami ini itulah, jadi gak berani speak up aja gitu. Oke. Sebenarnya banyak sih, Miss. Ya udah, kamu hubungi mereka dulu. Oke, Miss. Makasih ya, Miss ya. Terima kasih ya. Bye. Oke, buat teman-teman, karena sekali lagi saya bukan polisi, saya bukan intel. Jadi menyelidiki masalah menyelidik itu sebenarnya bukan bagian dari saya. Kalau saya hanya ingin memastikan saja apa yang kalian katakan itu benar atau tidak. Dan untuk selebihnya ya nggak bisa, saya the power of intelijen, ya walaupun saya punya badan intelijen 62 ya tidak kayak gitu juga kali caranya. Sebentar ya. Jadi badan intelijen itu ya butuh satu gebrakan juga. Ada yang telepon lagi, tunggu dulu. Halo? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak?